يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam bab nun sakinah dan tanwin. Sebelum itu mari kita sama-sama mulai dengan murajaah daripada yang kita sudah hafalkan di Tuhfatul Athhar, itu adalah bab muqaddimah dan juga bab nun sakinah dan tanwin. Baik, naqra jama'atan min babil muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, jama'atan. Babul muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. باب النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت بيرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تالا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صب ذا فانا كم جاد شخص قد ساما. نم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. Alhamdulillah. Mari kita sudah sampai ke bab idgham bila gunnah ya. Idgham tanpa gunnah. Tapi sebelum itu mungkin bisa kita sedikit murajaah sedikit. Jadi di dalam hukum yang pertama ini ada hukum nun sakinah dan tanwin. Ada 4 hukum. Apa saja? Yang pertama adalah izhar. Izhar di sini, izharnya nun sakinah dan tanwin adalah izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Karena keluar dari tenggorokan.
Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham di sini adalah idgham kalau dari secara kaitannya dengan nun sakinah dan tanwin, nanti seperti ada 3 bagian. Nanti yang pertama, tapi kita bahas yang bagian pertama dulu, yang ini adalah kaitannya dengan nun sakinah dan tanwin. Seperti idgham bil gunnah dan juga idgham bila gunnah. Huruf idgham secara keseluruhan adalah bisa kita singkat di dalam satu kata. Apa itu katanya? Itu adalah ya madura. Kemudian dibagi menjadi idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 huruf disingkat di dalam satu kata, yaitu adalah yanmu. Sementara idgham bila gunnah adalah sisanya, yaitu adalah huruf lam dan huruf ra. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian idgham secara apa kemarin? Ada idgham yang lain ya. Jadi tanda idgham yang idgham kamil dan juga idgham naqis. Nah, idgham kamil terjadi ketika apa? Misalkan walan nusyrika, dia kamil, betul-betul masuk dengan sempurna. Sedangkan ada kemarin diibaratkan ada seseorang masuk ke sebuah ruangan. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Sabayu masuk ke ruangan, kemudian dia tutup pintunya, maka dia sudah masuk, tak kelihatan lagi. Contohnya mungkin seperti ini. Ya, contohnya kita ingat lagi ya, seperti syai'an nusyrika. Huruf nun di sini betul-betul hilang. Andai kata kita hilangkan nunnya, maka bacanya sama, dan nusyrika. Nah, kemudian idgham naqis masih ada hurufnya. Jadi tidak betul-betul masuk ke huruf setelahnya. Contohnya adalah miwal, masih ada nunnya masih dibaca. Faman ya'mal. Nah, ini kaitannya bukan ada gunnah atau tidak ada gunnah, tapi kaitannya masuk dengan sempurna atau masuk dengan kurang sempurna, yaitu naqis. Kemudian yang ketiga, adalah iqlab. Tapi sebentar lagi nge-freeze. Baik, yang ketiga adalah iqlab. Kita baca sama-sama. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsani itu yang ketiga, yaitu adalah hukum iqlab. Ketiga dari 4 hukum yang tadi ya. Iqlab yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, indal ba'i, bertemu dengan huruf ba, maka dibaca mim. Indal ba'i miman. Iqlabu al-iqlabu indal ba'i miman, maka dibaca seluruhnya bi ghunnatin, dengan gunnah, ma'a al-ikhfa, sedikit disamarkan. Nah, mungkin kita bisa ambil contohnya daripada di sini. Iqlab di sini ya. Nah, yang ketiga adalah hukum yang iqlab tadi. Wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa.
Maksudnya di sini ikhfa di sini bukan berarti ikhfa yang ada di hukum yang keempat. Ya, ikhfa secara bahasa bukan secara istilah ya. Ikhfa di sini secara bahasa adalah mensamarkan. Tapi dia ada kenapa huruf ba ketika bertemu dengan nun sukun menjadi mim? Karena di makhrajnya adalah di bibir. Nah, ini secara bahasa iqlab ini adalah tahwinu syai'i an wajhi al-qalbu. Qalbu. Kenapa disebut dengan qalbu? Ma makna al-qalbu? Al-qalbu, ma makna al-qalbu? Fil lughah. Ya ahlal lughah, ma'asyira ahlal lughah. Ma makna al-qalb? Al-qalbu artinya hati ya. Hati. Hati ini kita sering mendengar hati yang berbolak-balik, al-qalbu. Kenapa al-qalbu disebut al-qalbu? Li'annahu yaqlibu, yakni karena dia berbolak-balik. Misalkan hari ini senang, besok tiba-tiba bisa sedih, habis nangis ketawa, makan gula Jawa. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah hati yang bisa berbolak-balik. Tadi sedih, tiba-tiba jadi ketawa. Tadinya ketawa, tiba-tiba sedih. Nah, misalkan ada orang lihat temannya jatuh, ketawain temannya. Temannya jatuh, kemudian HP-nya pecah, ketawa. Karena lihat temannya jatuh, ikut ketawa. Tapi ternyata pas tahu kalau HP-nya itu HP-nya dia yang lagi dibawa temannya, maka dia tiba-tiba sedih. Bisa nggak kayak gitu manusia? Bisa banget. Karena itu adalah hati, tabiat hati manusia itu adalah qalb. Nah, sini qalbu membalik, ya, tahwil atau merubah sesuatu daripada wajahnya. Jadi al-qalbu seperti ini. Al-qalbu secara bahasa ya seperti ini kalau nggak salah. Jadi misalkan ini kitab. Ana qalabtu al-kitabah. Nah, ini dibalik. Qalabtu al-kitabah, dibalik secara bahasa. Kemudian istilahan, secara istilah, qalbun nun as-sakinah aw at-tanwin 'indal ba'i miman mukhfatan bi ghunnah. Jadi membalik nun sakinah dan juga tanwin, membalik atau menjadikan nun sakinah dan tanwin ketika di huruf ba. Kalau di huruf yang lainnya lagi beda hukum. Ini di huruf khusus huruf ba saja menjadi miman, menjadi huruf mim, mukhfatan bi ghunnah. Mukhfatan dengan tersamarkan ya. Jadi agak sedikit samar-samar. Bi ghunnah. Seperti contohnya mim ba'di. Mim ba'di. Coba kita sama-sama mim ba'di. Amburika. Coba contoh yang ketiga, kita coba sambil tahan hidung kita. Nah, kalau misalkan suara antum tertahan berarti sudah benar ya. Silakan lepas hidungnya. Ambihum. Nah, itu suara mim keluar dari lidah, dari lisan, sementara suara gunnah keluar dari khayshum atau rongga hidung. Buktinya sangat mudah sekali membuktikan bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada gunnah. Kita tekan saja hidung kita. Misalkan kita ingin cek itu ada gunnahnya atau tidak ya, tekan seperti tadi. Mim ba'di. Mim ba'di. Berarti dia ada gunnahnya. Misalkan seperti mad alif disukun yang berakhiran dengan huruf nun biasanya atau huruf mim. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Kalau masih ada yang baca Him, Ar-Rahmanir Rahim. Him, berarti salah. Itu berarti masih ada gunnahnya. Itu seperti yang kemarin kita sudah praktikkan. Nah, ini adalah bentuk bibir dari ilustrasinya ya. Bentuk bibir, kedua bibir ketika mengucapkan huruf mim. Nah, huruf mim yang tadi di dalam
iqlab. Jadi dia tidak berlebihan, tidak terlalu merapat. Misalkan mim ba'du, jangan seperti itu. Jangan juga dan jangan terlalu, jangan membuka. Mim ba'du, tapi mim ba'du. Betul-betul mim ba'du. Mim ba'di. Seperti itu. Nanti mungkin ya, mungkin di iqlab atau di izhar syafawi, mungkin biasanya ada di ikhfa syafawi, ikhfa. Surat Al-Duha bagaimana bunyinya? Di surat Al-Baqarah, ambihum ini adalah iqlab. Biasanya pasangannya adalah izhar, ikhfa syafawi. Ambihum bi asma'i, hum bi. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa ikhfa syafawi, ikhfa ya atau izhar, saya lupa. Ikhfa syafawi, setahu saya ketika mim sukun bertemu dengan ba setelahnya, dia bunyinya sama dengan iqlab. Walaupun ada ulama yang bilang bahwa ketika di ikhfa syafawi ini dia tidak rapat bibirnya. Misalkan ambihum bi asma'im, dibuka seperti selembar kertas. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa yang saya pelajari bahwa dan ulama-ulama katakan bahwa ini adalah ijtihad daripada ulama yang terakhir, mutaakhirin. Dia pertama kali ada di Mesir, mungkin sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu, kita 1-2 abad yang lalu ada pertama kali di Mesir. Tapi ini tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Jadi yang benar sama bacaannya. Ambihum bi asma'ihim. Nun sukun bertemu dengan ba, kemudian juga mim sukun bertemu dengan ba, bacaannya sama. Ini hanya sekedar maklumat tambahan untuk iqlab. Nah, di sini ada tanda yang pertama untuk iqlab. Tandanya sangat mudah sekali, yaitu adalah huruf mim kecil, dan kita mungkin sangat mudah sekali menjelaskannya kepada anak-anak ya. Jadi kalau misalkan hanya di huruf nun sukun saja, maka dia hanya ada mim kecil saja. Akan tetapi jika ada di huruf yang ada tanwinnya, sami'un ba. Nah, ini maka satunya adalah dia menunjukkan harokat aslinya dhamma, fathah, kasrah. Kemudian di sebelahnya ada huruf mim. Tandanya dia menjadi huruf, tandanya dibaca sebagai mim. Sami'un basir. Nah, sampai sini jelas? Baik, yang kemudian yang keempat adalah warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhili min al-hurufi wajibun lil fadhili. Hukum yang keempat yaitu adalah al-ikhfa'. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah ya. Tadi seperti izhar, gunnah, kemudian idgham. Ini masih saya ketik, saya masih cari yang mu'tamad, yang mana yang nanti insyaallah saya ketik, nanti insyaallah saya akan share di dalam PowerPoint ini. Tapi kita jalani dulu sebab insyaallah atau semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan idgham, ikhfa, kemudian izhar. Hanya saja mungkin nanti hanya perbedaan istilah dari masing-masing guru kita. Ar-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhil. Yang hukum yang keempat ar-rabi' al-ikhfa' yaitu 'inda al-fadhil. Al-fadhil di sini adalah sisa, maksudnya fadhil yang pertama di sini adalah sisa. Yang kedua, fadhil yang kedua adalah berbeda lagi artinya. Minal hurufi 'inda al-fadhili minal hurufi. Jadi tadi huruf izhar secara umum ada berapa? Ada 6. Kemudian huruf idgham ada 6 juga. Kemudian huruf iqlab ada 1. Maka sisanya karena huruf ikhfa banyak, jadi dia disebutkan di akhir, indal fadhil, di terakhiran saja. Berarti sisa daripada huruf-huruf yang tadi. Huruf yang ada di ikhfa tidak mungkin ada di iqlab, di idgham maupun di izhar. Semua mempunyai tempat dan job desk masing-masing. Minal hurufi wajibun lil fadhili. Sisa huruf yang huruf-huruf ini wajib
dan untuk orang-orang menurut ulama qiraah. Al-fadil di sini adalah orang yang mulia. Fadil ini dia bisa berarti sisa, bisa berarti orang yang mulia. Mungkin kita punya teman atau punya murid namanya Fadil. Fadil ini artinya adalah seorang yang mulia. Kalau saya Fadli bukan Fadil, beda secara bahasa. Misalkan kita ingin menyapa syekh kita, Assalamualaikum Syekhuna Al-Fadil, Assalamualaikum. Jadi syekh kita yang memiliki kemuliaan yang kita hormati. Nah, itu ya tadi. Kemudian fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Fi khamsatin min ba'di ashrin. Ini maksudnya adalah 15 fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Jadi kenapa disebutkan fi khamsatin min ba'di ashrin bukan fi khamsati asyar? Misalkan seperti itu. Ya karena supaya sesuai dengan baharnya, supaya sesuai dengan kaidah syair ya. Ramzuha jadi ada terangkum di dalam fikil mihadzal baiti qad dhammantuha. Jadi huruf-huruf ini ada di dalam bait-bait berikut setelah ini. Qad dhammantuha, aku telah merangkumnya. Dhammana yudhamminu artinya adalah mengumpulkan. Kemudian terkumpul di dalam 15 huruf di dalam satu bait ini. Hanya saja nih saya tidak bisa mewarnai ini. Nah, ini agak susah mewarnainya. Jadi kan udah bisa deh. Maaf. Berarti sudah betul ya. Al-muhim. Sifda fana kam jada syakhsun qad sama. Baik, kita sama-sama baca. Sifda fana kam jada syakhsun qad sama. Sifda fana kam jada syakhsun qad sama. Lum tayyiban zid fi tuqan dha'dhalima. Lum tayyiban zid fi tuqan dha'dhalima. Sifda sana kam, berakhlaklah yang terpuji. Sifda sana, berakhlak, bersifatlah, punyailah atau milikilah sifat yang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama, berapa banyak orang yang bermartabat tinggi. Jada syakhsun qad sama, jadi orang ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tinggi. Jadi dia membuat syair atau membuat bait ini tidak asal-asalan. Ini ulama ini dia kadang ada kata-kata hikmahnya. Mungkin kalau secara kearifan lokal ada di buku Iqra juga ada, walaupun mungkin beda dia secara bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat itu di mana di buku Iqra itu dia susun sedemikian rupa bila mana bila mana saya kaya, saya sahaja gitu ya. Masya Allah. Jadi ini adalah kecerdasan ulama-ulama kita, baik ulama yang di Indonesia maupun ulama Arab. Jadi kalau ulama itu dia betul-betul hati mereka betul-betul niatnya hanya untuk mengajarkan, niatnya untuk mendidik orang. Ketika mendidik orang itu bagaimana supaya dia tertarik, supaya dia cepat paham, cepat hafal, supaya dia juga senang. Nah, ini artinya kita bahas secara arti terlebih dahulu ya. Jadi kam jada syakhsun qad sama, betapa banyak orang yang tinggi martabatnya karena dia berbuat baik. Kemudian dum tayyiban, teruslah menjadi baik. Zid fi tuqan, tambahlah ketakwaan. Dhaliman, tinggalkanlah dhalim. Artinya sangat baik sekali. Ini saya tulis secara artinya ya. Nah, hurufnya apa saja? Pertama sif huruf shad. Satu huruf shad, kemudian dua huruf zal, kemudian ketiga adalah huruf fa, yang keempat adalah huruf kaf, kemudian berikutnya adalah huruf jim, kemudian ada huruf shin, kemudian ada huruf qaf, ada huruf sin, kemudian huruf dal, ta, zal, fa, ta, ta dan dha. Nah, satu. Hukum yang keempat adalah hukum ikhfa. Tadi secara istilah ikhfa itu secara bahasa apa ikhfa? Ikhfa itu secara bahasa artinya adalah
Khufya yakhfa. Artinya apa? Khufya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Khufya di sini tempatnya. Khufya khafa. Artinya adalah samar-samar atau tersembunyi. Atau ya samar-samar dan tersembunyi. Secara istilah, nutqun biharfin bisifat adalah mengucapkan dengan huruf, sebuah huruf. Jadi contohnya mungkin yang terdekat di sini sebelahnya ada ya huruf shad ya. Contohnya huruf shad di sini. Dengan sifat antara izhar dan idgham. Jadi ikhfa ini baina antara la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia enggak ke sana, enggak ke sini, enggak ke izhar tapi ya enggak idgham juga. Arin anit tasydid. Yang membedakan dia dengan idgham adalah dia terlepas daripada tasydid. Arin artinya adalah terbebas atau terlepas. Bukan arin. Ada tulisan arin di sini. Itu arin pakai hamzah. Kalau ini arin beda artinya. Arin anit tasydid, terbebas daripada tasydid. Karena dia bukan idgham, jadi enggak ada tasydidnya. Ma'abaqa'il ghunnah fil harfil awal. Jadi dia tetap ada gunnahnya di huruf yang pertama. Jadi di izhar itu kalau misalkan saya tanya izhar itu ada gunnahnya apa enggak? Huruf-huruf izhar ketika dibaca, ketika dia di dalam hukum izhar ada gunnahnya apa enggak? Misalkan sami'an alima. Itu masih ada gunnahnya apa enggak? Sami'an alima. Masih ada apa enggak? Masih ada. Jadi urutan ke berapa itu? Urutan ketiga. Terakhir itu dia berharokat. Yang pertama kan akmal ma takun, yang kedua kamilah, yang ketiga adalah naqisah, yang keempat adalah anqasa ma takun. Ya, yang paling terakhir itu adalah pokoknya huruf nun dan mim atau huruf yang bergunnah yang paling lemah itu ketika bukan paling pendek ya, tapi paling lemah. Ketika dia ada di dalam harokat, misalkan nasara, dia nggak bisa tambah lagi, sudah segitu saja. Misalkan nasara, ana, dia nggak bisa. Gimana? Atau paksakan dia akan bisa. Ana, ya sudah tidak bisa lebih dari itu. Itu di atasnya, di bawahnya naqisah. Nah ini izhar. Nah izhar tadi dia kembali lagi ke ikhfa. Ikhfa ini dia bukan izhar dan bukan idgham. Ketika dia bukan idgham maka dia tidak ada tasydidnya. Ketika dia bukan izhar maka dia tetap ada gunnahnya. Berarti kadar gunnahnya lebih panjang daripada kadar gunnahnya yang ada di izhar. Kalau izhar tadi ada di urutan ketiga di gunnah, apa namanya ketiga tadi? Naqisah. Berarti kalau ikhfa ada di atasnya pas, apa namanya? Kamilah. Kamilah di atasnya kamilah, yang akmalu ma takun ketika huruf nun dan mim bertasydid. Nah, tukhfa an-nun as-sakinah wa tanwin bi gunnah 'inda 15 huruf harfan jam'uha. Jadi di dalam nun sakinah dan tanwin disamarkan atau diikhfakan di dalam dengan gunnah di dalam 15 huruf yang dikumpulkan jama'aha Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, yang dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu pengarang kitab Tuhfatul Athab ini di awal di kalimat. Jadi di dalam tadi yang kita sudah baca ya, sifdatana kam jala syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi dhaliman. Baik, kita ingin buktikan ini betul nggak perkataan Syekh ini. Dia ikhfa ini bukan idgham dan juga bukan izhar. Coba kita cek secara izhar terlebih dahulu. Kita baca yang mansurah ya, sama-sama. Mansurah. Jadi setelah kita baca dengan benar mansurah, ternyata di situ ada gunnahnya lebih panjang daripada gunnahnya izhar. Jadi tetap ada gunnahnya, tidak hilang, tidak istilahnya tidak terkorupsi gunnahnya. Birihin sarsar.
Nah, ternyata kita cek lagi di izhar, dia tidak mirip dengan izhar karena gunanya lebih panjang daripada izhar. Kemudian idgham, kita cek misalkan tunzirhum, dia masuk apa enggak huruf nun yang ke zalnya? Kalau misalkan kita paksakan huruf nun di sini masuk ke huruf zal, bagaimana bunyinya? Tunzirhum. Langsung aja, kalau mau izin langsung aja. Tunzirhum. Agak susah ya. Jadi kalau kita paksakan huruf apa namanya? Kita paksakan idgham masuk di ikhfa, tidak mungkin. Tapi dia tetap masuk ke huruf setelahnya. Huruf nun tetap masuk ke huruf zal. Huruf nun, huruf tanwin tetap masuk ke huruf zal, tetap masuk ke huruf sa. Azizun tetap masuk, tapi dia tidak ada tasydidnya. Azizun dzuntiqam. Misalkan coba kita sama-sama yang mudah ini. Wal unsa min dzakarin wa unsa. Nah, kita perhatikan di huruf unsa di sini dia nunnya tidak masuk huruf sa. Dia bunyi idgham gunnahnya saja masuk, ikhfa'nya saja masuk, tapi dia tidak masuk secara hurufnya, tidak masuk secara ussa, ya, tidak masuk. Nah, insyaallah jelas ya. Kemudian sini ada beberapa contoh-contoh yang lainnya. Nanti insyaallah kita bisa praktekkan masing-masing. Insyaallah antum semuanya lebih paham. Sudah ada beberapa tambihat ya. Jadi tahyiatul fam ada beberapa yang harus kita lakukan ketika mengucapkan nun yang berhukum dengan ikhfa. Yang pertama tahyiatul fami ala makhrajil harfil ati. Jadi seperti ini. Dia mengucap kalau ikhfa dia ada semacam khusus ya. Misalkan ada ikhfa adna, musta dan a'la. Nah, ini maksudnya bagaimana Sah? Jadi dia tingkat jauhnya huruf dengan, jadi dia seperti kalau ikhfa ini dia seperti persiapan. Misalkan contohnya yang adna, misalkan contohnya ikhfa yang adna itu adalah ikhfa yang lebih dominan hurufnya daripada gunnahnya. Misalkan contohnya huruf nun sakinah dengan kaf. Ingku. Jadi dia gunnahnya terdominasi dengan huruf kaf. Bukan ingku, tapi ingku. Nah, yang ada ini hanya ada dua huruf kaf dan huruf qaf. Fanqalabu, fanqa. Bukan fang. Perhatikan ya, ketika ketika gunnahnya mendominasi bunyinya seperti ini. Fanqalabu. Tapi ketika hurufnya mendominasi maka nunnya agak lebih sedikit, gunnahnya agak lebih kecil. Fanqalabu dia agak sedikit tertahan. Coba rasakan. Kita sama-sama baca. Fanqalabu. Fanqalabu. Kemudian ingku, ingkana. Nah, terasa ya, kita mempersiapkan huruf kaf, jadi ada sedikit tertahan huruf nun sakinahnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada wusta. Nah, wusta ini sisanya daripada huruf ikhfa adna dan juga ikhfa a'la. Di sini kayaknya nggak ada di sini. Kalau ada kayaknya di sini nggak ada. Nah, jadi kita bahas tadi yang ikhfa adna lebih dominan hurufnya, lebih kuat hurufnya daripada gunnahnya. Sementara ikhfa yang a'la lebih kuat gunnahnya daripada hurufnya yang terkalah, hurufnya yang terdominasi. Nah, ini hanya ada 3 huruf
huruf ta, huruf dal dan huruf qa di dalam satu makhraj. Ta, dal, qa satu makhraj. Kemudian huruf kaf dan qaf juga berdekatan makhrajnya. Sama-sama di pangkal lidah ya, pangkal lidah. Misalkan ta, da dan ta. Ta, dal dan ta. Misalkan contohnya huruf ta. Antum. Coba baca sama-sama. Antum. Antum. Nah, jadi setelah ini antum, setelah ini antum, setelah belajar dari sini kita jangan bilang antum, anti lagi, jangan. Bilangnya gimana? Bagaimana kabarnya antum? Anti bagaimana? Antunna, karena seperti itu. Ya kan? Bukan antum, bukan. Karena dia lebih kuat gunnahnya daripada hurufnya. Kita lebih masuk ke huruf gunnahnya. Antum, antum. Kemudian huruf contohnya huruf dal. Dada. Di sini ada yang namanya Andi. Nah, kita jangan panggil Andi lagi. Andi. Itu Anggi. Anggi itu beda lagi. Rustandi. Rustandi. Gimana? Rustandi. Dia lebih dominan hurufnya, lebih dominan gunnahnya. Dalnya seakan-akan hilang, ta-nya seakan-akan hilang, to-nya seakan-akan hilang. Contohnya huruf to ada di surat Al-Mursalat. Inṭaliqu, inṭaliqu. Coba. Inṭaliqu. Nah, di situ ya. Jadi mudah-mudahan tolong diingatkan, ini belum saya tambahkan catatan, ini sangat penting sekali di dalam ikhfa. Jadi ikhfa nggak sekedar ikhfa. Jadi mungkin dulu saya baca, ketika saya baca belajar sama Syekh beliau, saya bacanya misalkan antum, antum. Disalahkan teman, bacanya nggak kayak gitu, bukan antum tapi antum. Ya, itu ada maratibul ikhfa dari segi daripada kekuatan gunnah dan hurufnya. Kemudian ikhfa ini unik, dia ada tarqiq dan tafkhimnya, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya dia tidak ada tarqiq dan tafkhimnya. Ini tolong dikoreksi kalau misalkan saya salah. Tapi kalau ikhfa ada. Misalkan tadi kita baca inṭaliq, huruf to-nya nggak kelihatan, bukan inṭaliqu, bukan into, nggak bisa. Dia lebih dominan huruf gunnahnya. Inṭaliqu. Kita ingin mengucapkan seakan-akan kita tidak ingin mengucapkan huruf to karena saking dominannya gunnahnya. Inṭaliqu. Tapi kenapa suara yang bisa berbeda antara to dengan da? Karena di situ ada tarqiq dan tafkhim. Misalkan antum di situ tarqiq antum, antum di situ adalah tarqiq atau tafkhim. Tarqiq karena huruf ta di sini adalah tarqiq, jadi antum. Kalau huruf dal tarqiq atau tafkhim? Tarqiq juga. Dada. Akan tetapi ketika masuk huruf to, khussadatin qil. Jadi ada beberapa huruf mufakhamah. Contohnya adalah into. Kenapa kita bacanya into? Jadi seakan-akan suaranya mau bulat atau suaranya lebih tebal, lebih berat. Into. Padahal kita belum mengucapkan hurufnya. Karena sifat tebalnya, sifat tafkhimnya huruf to ada di pada muncul terlebih dahulu. Itu yang a'la. Kalau yang misalkan Ustaz yang tengah-tengah apa? Yang tengah-tengah sisanya huruf tadi. Ya kalau bukan yang a'la, bukan yang adna. Contohnya yang wusta tadi, contohnya misalkan di sini ada huruf shin ya. Min syai. Jadi dia setengah-setengah antara persiapan membaca huruf sya dengan juga huruf dengan gunnahnya, setengah-setengah. Anja, bukan anja tapi anja. Nah, perhatikan ya, dia sepadan antara kekuatan gunnah dan juga kekuatan hurufnya. Anja. Nah, huruf sin juga tengah-tengah. Kalau huruf qaf dia apa tadi? Ada di
martabah yang paling bawah. Jadi lebih kuat hurufnya daripada gunnahnya. Min qabl, min qabl, min qabl, min qabl. Walaupun tetap ada gunnahnya, tetap ada, cuman hurufnya lebih kuat. Min qabl. Nah, kenapa huruf qaf di sini ya? Min qabl menjadi tebal karena huruf qaf adalah huruf tafkhim. Syai'un qadir. Nah, sementara temannya yang sama-sama di satu makhraj, yaitu di belakang lisan, pangkal lisan, yaitu huruf kaf. Dia tidak tebal karena huruf kaf ini adalah tarqiq. Minkum. Perhatikan dia tertahan gunnahnya karena huruf kaf. Minkum. Coba sama-sama minkum. Bukan minkum, minkum. Kiraman katibin. Nah, kiraman katibin, bukan kiraman katibin, salah. Ya. Sementara di huruf misalkan, nah di sini ada mana tadi? Nah ini dal, to dan ta. To dan ta satu makhraj ya, dal. Coba kita baca dalnya terlebih dahulu. Min duni. Nah, atau kuatkan di situ gunnahnya, ikhfa'nya daripada hurufnya. Wa ka'san dihaqa. Ain dengan to, satu makhraj dengan dal. Kuatkan gunnahnya, kemudian juga tebalkan ikhfa'nya. Kasyajaratin thayyibah. Kemudian ada huruf ta terakhir, sama-sama di satu makhraj. Ini adalah martabah yang paling a'la, tingkatan paling tinggi, ta. Min tafawut. Hilyatan talbasunaha. Lebih banyak, dia mendominasi lebih banyak di khayshumnya ya daripada rongga, daripada jaufnya. Sini. Tadi di sini ya ada tanbihnya, yaitu adalah ketika misalkan dia bertemu dengan huruf-huruf yang mufakham, huruf-huruf yang tafkhim, maka nun sakinah di sini dia akan nun yang berikhfa di sini atau yang ikhfa di sini maka akan menjadi tebal dan menjadi tipis ketika bertemu huruf-huruf yang tipis. Nah, alamatnya apa? Alamat atau tandanya di dalam Al-Quran apa tandanya? Dia pertama dia tidak ada huruf apa kepada istilahnya huruf kha yang kepotong kepalanya tapi nggak ada titiknya. Huruf kha yang kepotong yang huruf kha terpotong kepalanya tapi nggak ada titiknya. Nah, coba kita lihat di atasnya ini. Ha. Dia bukan ha tapi huruf kha. Gimana ya? Dia bentuknya huruf ha tapi dibilangnya huruf kha. Tapi nggak ada titiknya kan? Jadi kita harus gimana itu? Ya, kemarin kita belajar di sini ya. Nah, tandanya mana tandanya? Nah ini, kemarin kan ini perhatikan ini izhar. Man amana min had. Nah, tandanya yang membedakan izhar dengan ikhfa apa? Ya ini tanda ini. Kalau di dalam mushaf Madinah, perhatikan di Quran Androidnya ada Quran Android ya, bukan Quran yang lainnya. Namanya memang Quran Android, bukan yang lain. Kalau yang lain biasanya mushaf Indonesia masih ada dia pakai masih dicampur, bahkan dia bulat, tandanya bulat. Ini seperti huruf kha yang dipotong kepalanya, badannya dipotong, tinggal sisa kepalanya, tapi nggak ada titiknya di atasnya. Jadi man amana ini adalah tanda izhar yang membedakan antara izhar dengan ikhfa. Jadi kalau kita misalkan kalau ikhfa dia nggak ada tandanya, nggak ada tanda ini, nggak ada huruf kha
yang tinggal kepala tanpa titik ya, huruf kho kepala tanpa titik. Ini nggak ada kalau di ikhfa. Jadi kalau misalkan ada tandanya, ini bacanya idhar. Misalkan kita ajarkan seperti itu, kita ingin ajarkan bacanya adalah idhar. Man amana, jadi man amana. Tadi ya, man amana. Kemudian minhad. Mungkin anak-anak masih ketukar. Man amana minhad, mungkin masih ketukar. Kemudian barisnya untuk baris apa namanya istilah? Harokatnya di sini, tanda harokatnya kemudian juga berjejer ya, rapi, dia simetris antara yang atas dengan yang bawahnya untuk izhar. Sementara kalau misalkan untuk ikhfa dia tidak simetris ya, agak sedikit apa namanya istilahnya bukan balapan, agak sedikit mencong gitu ya, agak sedikit nggak simetris lah pokoknya, dia agak miring sedikit, yang satunya agak ke kanan, satunya agak ke kiri, jadi seperti ini bentuknya. Sementara ini kalau nun ya, kalau ini ada untuk tanwin, sementara untuk yang nun sakinah dia tidak ada apa namanya tandanya, tanda sukun ya, tidak ada huruf kho yang tinggal kepalanya tapi nggak ada huruf, nggak ada titiknya. Jadi min duni. Kalau misalnya kita anak-anak bingung, saat ini idhar atau ikhfa Ustaz? Kalau misalkan ada tanda ininya, bilang aja tanda sukunnya. Itu bilang kalau ada tandanya berarti idhar. Tapi kalau misalkan nggak ada berarti ikhfa min duni an kana min qabli. Baik. Mungkin saya rasa sampai sini ada yang ditanyakan? Yang tadi pembahasan ikhlas ya, ikhlas ataupun ikhlas syafa'wi. Apakah itu dimaksud dengan istilah furjah yang membuka itu ada celah di mulutnya? Kalau memang itu furjah, apakah berarti takit yang antum sampaikan apa? Berarti dia hanya ada di ikhlas syafa'wi tanpa ada di ikhlas hukum furjah ini. Perbedaannya apakah karena di qiraatnya atau karena ini hafaz nasi, satunya subah? Ya, namanya furjah. Saya baru ingat istilahnya. Jadi furjah itu semacam bukaan sedikit. Jadi misalkan, nah di sini yang di slide sini, yang saya maksud tadi ikhfa ya, ikhfa syafawi namanya. Ikhfa syafawi itu adalah huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim bihijar. Ini dia setahu saya di dalam semua qiraat yang mutawatir. Nah, kenapa saya bilang mutawatir? Karena yang nggak ada ini yang memunculkan ajaran seperti ini kecuali ada di ulama Mesir sekitar 1 sampai 2 abad yang lalu. Saya kurang tahu tepatnya kapan. Pokoknya akhir-akhir ulama mutaakhirun dia baru memunculkan. Wallahu alam kenapa beliau ijtihadnya seperti ini ketika ikhfa syafawi dia ada sedikit furjah. Furjahnya sebesar kertas. Tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin, bukan humbi. Kalau ikhlas kan dia ambi, betul-betul rapat bibirnya. Jadi kalau kenapa ada ulama yang berpendapat kalau misalkan ikhfa syafawi agak sedikit dibuka, ada furjahnya. Tapi ini tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada, baik qiraat manapun tidak ada. Karena memang dimunculkannya baru akhir-akhir. Ini kalau munculkan akhir-akhir memang tidak ada, bukan dari Rasulullah SAW. Wallahu alam. Kalau ini nanti coba kita cari-cari lagi. Tapi seingat anak ada, dan sudah berapa kali disebutkan memang tidak ada. Itu adalah ijtihad ulama Mesir, ulama mutaakhirun, bukan ulama awalun seperti imam-imam qiraat ya di ikhfa syafawi sini. Jadi kita membaca tadi ya, qala ambihum bi asma'ihim. Kalau misalkan di surat Asy-Syams itu bagaimana? Fadamdama alaihim rabbuhum
bidzambihim. Nah, ini contoh yang paling mudah. Bagaimana membedakan antara ini membedakan, ini bersamaan. Pertama ini adalah zambi. Zambi ini adalah apa namanya? Zambi iqlab. Iqlab. Sebelumnya adalah rabbuhum bi. Rabbuhum bi ini adalah ikhfa syafawi. Yang pertama ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba, kemudian huruf nun sukun bertemu dengan ba, ini adalah iqlab. Rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Bacanya sama saja. Wallahu alam. Itu untuk ikhfa syafawi. Nah, ini bab nun dan mim al-musyaddadatain. Belum saya cetak ya, nanti mungkin saya cetak nanti. Tapi ini kemarin sudah kita bahas ya tadi tentang marotibul gunnah. Ini bahasannya tentang gunnah. Jadi marotibul gunnah ada 4. Yang pertama adalah akmal wa takun. Contohnya ada di huruf nun dan mim sakinah yang bertasydid. Kemudian di bawahnya adalah huruf darajah kamilah, sempurna. Ketika misalkan ada di ikhfa, misalkan ikhfa kemudian idgham, ikhfa dan idgham satu derajat ya, ikhfa dan idgham. Kemudian contohnya apa? Ikhfa tadi misalkan antum, idgham contohnya apa? Fa may ya'mal. Nah, situ gunnahnya tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah izhar. Sami'an 'alima. Nah, misalkan seperti itu izhar ya. Tingkatan keempat adalah ketika huruf nun dan mim berharokat tanpa ada tasydid. Contohnya apa tadi? Misalkan kita di sini ada ya mina, na, mi, na. Nah, dua-duanya adalah huruf yang ada gunnahnya, tapi gunnahnya nggak kuat, lemah. Mina, nah, mina. Misalkan kita ingin buktikan apa contohnya? Contohnya adalah mina, sudah terangkum 2 huruf di dalam satu kata. Mina. Coba untuk merasakan gunnahnya. Mina. Dia karena lemah, kita tutup hidungnya tetap bisa keluar. Mina. Kalau misalkan jinnah kita baca, coba jin. Karena kenapa nggak bisa? Karena kuat, paling yang kuat. Sementara mina di sini paling lemah. Minal jin. Nggak bisa. Ini ya, wallahu a'lam. Ada yang tanyakan lagi sebelum kita tutup? Baik, untuk mungkin untuk teman-teman yang belum setoran, tunggu untuk setoran mungkin sebelum nanti kita punya agenda-agenda lain yang lebih besar, misalkan seperti UKL atau misalkan mungkin mau Ramadan atau misalkan mau rihlah ya, ada rihlah di bulan Maret kalau jadi. Ini itu saja dari saya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima wanfa'na bil muslimin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.